Assalamualaikum sahabat cerdas. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai aljabar. Tonton sampai tuntas ya teman-teman agar teman-teman lebih paham mengenai materi aljabar. Oke, langsung saja ke materi. Aljabar merupakan suatu cabang matematika dalam pemecahan masalah dengan menggunakan huruf-huruf untuk mewakili angka-angka. Aljabar berasal dari bahasa Arab yaitu kata aljabar yang artinya adalah penyelesaian. Aljabar ditemukan oleh cendekiawan Muslim yang bernama Al-Khwarizmi. Bentuk-bentuk aljabar. Jadi, dalam aljabar ini terdiri dari konstanta atau nilai tetap dan variabel atau nilai peubah, di mana operasi hitungnya melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan pengakaran. Nah, pada video kali ini mungkin saya tidak akan membahas semua. Saya akan membahas mengenai operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sebelum masuk ke contoh-contoh soal, jadi teman-teman harus mengetahui dulu nih istilah-istilah dalam aljabar. Yang pertama itu adalah suku, kemudian faktor, ada koefisien, ada konstanta, ada variabel suku sejenis dan tidak sejenis. Yang pertama adalah suku, yaitu bagian dari bentuk aljabar yang dipisah dengan tanda minus atau negatif dan plus atau positif. Contohnya, 9A plus 2B terdiri dari dua suku, yaitu ini adalah suku pertama 9A dan suku kedua adalah 2B. Kemudian contoh yang kedua adalah 3PQ dikurang 2Q dikurang P. Di sini terdiri dari tiga suku, di mana suku pertama yaitu 3PQ, ini suku pertama, kemudian 2Q, ini adalah suku kedua, dan suku ketiga adalah P. Kira-kira teman-teman sudah paham atau belum? Semoga sudah paham ya mengenai suku. Nah, dalam suku ini, jika suatu soal, suatu bentuk aljabar itu terdiri dari dua suku, itu disebut dengan binom. Jika tiga suku disebut dengan trinom. Ini adalah yang pertama, ini adalah contoh yang dua suku. Dan yang soal kedua ini adalah contoh yang tiga suku. Jika terdapat banyak suku, itu dinamakan dengan polinom. Bahkan jika dia hanya satu suku saja, itu biasanya dinamakan dengan suku tunggal. Yang kedua adalah faktor. Faktor adalah bilangan yang membagi habis bilangan lain atau suatu hasil kali. Contohnya, di sini ada bilangan M, bilangan N, dan bilangan O. Atau biasa ditulis dengan M titik N titik O. Artinya, M kali N kali O, M kali N kali O ini sama dilambangkan dengan titik, atau biasa juga ditulis dengan langsung yaitu MNO. Maka faktor dari ketiganya itu adalah ada M, ada N, dan ada O. Kemudian yang ketiga ada koefisien. Koefisien merupakan faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu peubah. Nah, ini jika terdapat koefisien yang nilainya sama dengan 1, diingat ya teman-teman. Jadi jika ada koefisien yang nilainya sama dengan 1, maka tidak perlu ditulis. Contohnya, ini ada 1A dikurang 1B dikurang 1C. Cukup hanya menulis A dikurang B dikurang C. Jadi angka satunya tidak perlu ditulis lagi. Nah, ini untuk contoh koefisiennya. Ada 5X ditambah 2Y dikurang 2. Maka, angka 5 ini merupakan koefisien. Dan angka 2 ini adalah koefisien dari Y. 5 adalah koefisien dari X dan 2 adalah koefisien dari Y.
Kemudian yang keempat ada konstanta. Konstanta adalah lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu atau bilangan konstan. Tahu ya teman-teman, makna konstan itu adalah tetap. Contohnya, 9A kuadrat ditambah 8B dikurang 3. Maka suku 3 itu yang dinamakan dengan konstanta. 3 ini ya teman-teman, ini dinamakan dengan konstanta. Yang kelima adalah suku sejenis dan tidak sejenis. Dikatakan sejenis jika memuat peubah dan pangkat dari peubah yang sama. Jika keduanya berbeda, maka disebut dengan suku yang tidak sejenis. Contohnya, 2PQ ditambah 5PQ, maka disebut dengan suku sejenis karena peubahnya sama, yaitu sama-sama PQ. Sedangkan 2XY ditambah 3N disebut suku yang tidak sejenis. Karena apa? Karena peubahnya berbeda. Peubah pada suku yang pertama itu XY dan pada suku yang kedua adalah N. Kita masuk ke dalam operasi hitung aljabar. Nah, sebelum masuk ke bagian operasi hitungnya, kita harus memperhatikan komponen di bawah ini. Nah, di sini ada contoh. Coba perhatikan ya teman-teman. Ada 5 ditambah 5 ditambah 5. Disingkat menjadi 3 kali 5. Karena 5-nya ada 3. Itu sama dengan 3 kali 5. Ini ya teman-teman. Biasanya didefinisikan sebagai berikut. Kemudian yang kedua, contohnya adalah N ditambah N. Disingkat menjadi 2N. Kenapa 2N? Karena N-nya ada 2. Jadi 2 dikali N. Atau biasa didefinisikan sebagai berikut. Yang ketiga, ada 4 dikali 3 dikali A dikali B. Itu biasanya disingkat menjadi 4 kali 3 adalah 12. Ini 12. A dikali B, jadi 12 AB. Paham ya teman-teman? Kita ke contoh soal penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ini contoh soal pertama. Sederhanakan bentuk dari 5A dikurang 2B ditambah 6A tambah 4B dikurang 3C. Langkah pertama yaitu kita menyatukan. Jadi langkah pertama kita menyatukan peubah yang sama. Ya. Jadi di sini ada 5A, kemudian 6A yang letaknya di sini kita pindah dulu. Karena dia sama-sama A. Paham ya? Kemudian ada minus 2B, 4B kita pindahkan ke sini, kemudian 3C. Setelah kita menyandingkan seperti ini, maka kita jadikan 1. 5 plus 6, kemudian A, ini kita kalikan, di sini kita kurungkan agar menjadi kali. Kemudian ditambah minus 2 ditambah 4B. Kemudian dikurang 3C. Maka sama dengan 11A ditambah 2B dikurang 3C. Kemudian contoh yang kedua. Oh ya teman-teman, di sini kenapa di sini tanda positif? Kita sudah membahas pada video sebelumnya kenapa positif? Karena di sini nilai dari 2B itu harus negatif. Maka di sini harus positif. Positif dikalikan negatif, maka hasilnya negatif. Jika di sini negatif, maka nanti nilai 2 ini akan berubah menjadi positif. Karena negatif dikali negatif positif. Negatif dikali positif menjadi negatif. Jadi nanti tandanya terbalik ya teman-teman. Jadi di sini harus positif. Kemudian kita langsung ke contoh yang kedua. Kurangkan 9A dikurang 3 dari 13A ditambah 7. Jadi di sini 13A ditambah 7 ini ya yang dikurangkan dengan 9A dikurang 3. Oke, seperti ini jika dinotasikan dalam soal. Langsung saja kita tuliskan 13A ditambah 7 dikurang 9A
ditambah 3. Kenapa di sini ada positif? Karena negatif dikalikan negatif sama dengan positif. Sama dengan 13A dikurang 9A ditambah 7 ditambah 3. 13 dikurang 9 adalah 4, 4A ditambah 7 tambah 3, 10. Kemudian contoh soal yang nomor 3. 5PQ dikurang 6P ditambah 9Q ditambah 2PQ dikurang 4P dikurang Q sama dengan titik-titik. Maka kita satukan dulu yang peubahnya sama, yaitu yang PQ dulu. 5PQ ditambah 2PQ dari sini, kita satukan di sini, sandingkan. Kemudian dikurang 6P, kemudian dikurang 4P, kita sandingkan di sini. Ditambah 9Q, dikurang Q. Kemudian kita satukan 5 ditambah 2 dikalikan PQ karena kedua suku ini memiliki peubah yang sama yaitu PQ. Dikurang 6 ditambah 4. Kenapa di sini positif? Saya jelaskan lagi. Agar hasil ketika dikalikan dengan negatif yang di sini itu hasilnya menjadi negatif. Ditambah 9 dikurang 1 kali Q. Jadi hasilnya 5 tambah 2, 7, dikalikan dengan peubahnya 7PQ dikurang 10P ditambah 8Q. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar menurut lajur atau kolom suku sejenis. Nah, di sini kita perhatikan kolom suku sejenis. Suku sejenis itu yang mana? Nih. Di sini sama-sama memiliki peubah A. Di sini sama-sama memiliki peubah B dan di sini sama-sama memiliki peubah C. Jadi di sini kita satukan dalam kolom yang sama. Oke, ini contoh soalnya. Tinggal kita operasikan saja. 3 ditambah 5. Oh, jadi gini. Kenapa di sini? Jadi kita harus memperhatikan tanda yang ada di sini ya, teman-teman. Tanda ini, kemudian tanda ini, dan tanda ini. Ini akan mempengaruhi hasil dari perhitungan kita. Jadi kita perhatikan terlebih dahulu. Di sini ada tanda positif. 3 ditambah negatif 5. Positif dikalikan negatif, maka hasilnya akan tetap negatif. Maka negatif 5 ditambah 3, hasilnya ada negatif 2. Kemudian di sini sama, negatif dikalikan positif dikalikan negatif adalah negatif, tetap nilai 4 ini ada tetap negatif. Negatif 4 ditambah 1, di sini sebenarnya ada angka 1 tadi, tapi tidak perlu ditulis. Jadinya adalah negatif 3. Kemudian di sini positif, maka hasilnya akan tetap sama. 2 ditambah 5, 7. Jadi hasilnya adalah 7A dikurang 3B dikurang 2C. Contoh soal yang kedua, negatif 8A dikurang 2B ditambah 9C. Ditambah 3A ditambah 5B dikurang 7C. Oke, sama seperti tadi. Di sini ada tanda, kita perhatikan tanda ini, yang baris bawah ini. Negatif dikalikan positif, maka dia akan tetap negatif. Positif 9 ditambah negatif 7 adalah 2. Kemudian negatif 2 ditambah 5 adalah positif 3. Negatif 8 ditambah 3, maka hasilnya adalah negatif 5. 8 kurang 3 deh, cara mudahnya. Jadi negatif 5. Nah, ini untuk contoh soal yang ketiga. Ini di sini tandanya berbeda dengan contoh soal nomor 1 dan 2.
Untuk contoh soalnya yang nomor 3, tandanya ini adalah negatif ya di sininya. Jadi kita kurangkan. 3A plus 2B dikurang 4C dikurang 2A dikurang B ditambah C. Oke, nah di sini kita perhatikan, di sini ada negatif ketemu positif yang di sini, maka hasilnya menjadi negatif. Paham ya teman-teman? Jadi di sini tandanya sudah bukan positif lagi karena dikalikan dengan negatif. Positif dikalikan negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi negatif 4 ditambah negatif 1, hasilnya adalah negatif 5. Yang di sini negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Jadi positif 2 ditambah positif 1 sama dengan positif 3. Di sini sebenarnya ada tanda positif, jadi positif dikalikan negatif, hasilnya adalah negatif. 3 dikurang 2, hasilnya adalah 1. Tapi di sini tidak perlu ditulis angka satunya. Kemudian contoh soal nomor 4. 4A kuadrat dikurang 2AB ditambah 3B dikurang minus 2A kuadrat ditambah 3AB dikurang 4B kuadrat. Nah, sama kita operasikan. Negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Jadi positif 3 ditambah positif 4, positif 7B kuadrat. Yang kedua, negatif dikalikan positif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5AB. Di sini ada tanda negatif dikalikan negatif, maka hasilnya adalah positif. Positif 4 ditambah positif 2 sama dengan positif 6A kuadrat. Sampai di sini teman-teman paham semua ya. Untuk operasi aljabar yang ketiga yaitu menyatakan perkalian konstanta dengan suku 2 sebagai jumlah atau selisih. Nah, di sini distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Nah, misalnya di sini ada contoh A dikali B dalam kurung B plus C. Ini jika dijabarkan adalah A dikali B menjadi AB, A dikali C menjadi AC plus AC, kan di sini ada tanda penjumlahan. Untuk yang pengurangan, A dikali dalam kurung B minus C sama dengan, kita kalikan, A dikali B sama dengan AB, dikurang, kita pindahkan tandanya ke sini, A dikali C sama dengan AC. Jadi AB dikurang AC. Ini untuk contoh soalnya. 5 dikali 3P plus 4Q. Jika kita jabarkan, maka menjadi 5 dikali 3, 15. Di sini ada peubah yang mengikuti, 15P ditambah. Nih, tambahnya kita pindahkan saja. 5 dikali 4 sama dengan 20. 20, kemudian ada peubahnya juga kita sertakan, 20Q. Contoh yang kedua yaitu ada negatif 4 dikali 2P plus 3 sama dengan negatif 4 dikali positif 2. Negatif dikali positif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif 8P. Negatif dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif 4 dikali 3 adalah 12. Jadi di sini negatif 12. Karena negatif dikali positif adalah negatif. Kemudian contoh yang ketiga, negatif 3 dikali 4P dikurang 5Q sama dengan 3 kali 4, 12. Negatifnya kita sertakan, negatif 12P. P-nya kita sertakan. Kemudian negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah positif. 3 kali 5, 15.
Sampai di sini paham ya teman-teman? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk tonton video-video selanjutnya agar lebih paham mengenai materi aljabar dan materi-materi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.